Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa ya teman-teman pejuang skripsi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara membuat sebuah latar belakang yang dia itu mudah untuk kita susun, tetapi juga beralur gitu ya. Nah, seringkali saya temukan bahwa latar belakang itu cenderung dia masih bingung dan tidak menggambarkan penelitian yang akan dilakukan gitu. Jadi cara seorang penulis itu menyajikan masalah yang ada di lapangan itu tidak jelas, kemudian cenderung juga dalam memberikan alternatif solusi juga tidak jelas, dan itu biasanya tidak muncul juga di latar belakang. Nah, maka teman-teman semua di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan, tapi satu hal yang perlu diingat ini adalah saya membuat versi saya ya. Jadi memang dalam membuat latar belakang itu kan banyak versi, banyak sudut pandang. Tapi ini adalah salah satu versi saya yang sudah saya terapkan di beberapa mahasiswa saya, tetapi juga alhamdulillah dengan banyak mencoba seperti itu, akhirnya menemukan pola yang menurut saya ini cukup cukup logis ya, cukup logis dalam sebuah penelitian. Nah, di sini saya mempunyai salah satu judul yang mungkin nanti bisa kita gunakan sebagai referensi begitu ya. Tapi ini hanya contoh sederhana saja ya. Dan teman-teman tidak perlu melakukan penelitian dengan judul yang sudah saya tuliskan karena ini hanya contoh saja. Nah, di sini saya menggunakan judul pengaruh metode fisik berantai berbantuan media Scrap terhadap kemampuan menyimak siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, teman-teman, di sini kita ketahui bersama bahwa di sini ada dua variabel ya. Yang pertama adalah metode fisik berantai, dan yang kedua adalah mohon maaf, di sini metode variabel yang pertama adalah metode fisik berantai berbantuan media Scrap. Nah, ini bukan dua variabel ya, ini satu variabel gitu. Karena apa? Karena di sini dituliskannya adalah berbantuan. Jadi di sini walaupun objeknya ada dua gitu ya, objeknya ada dua, tetapi di sini karena berbantuan jadi adalah dua objek yang sudah dijadikan satu begitu. Nah, maka ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah kemampuan menyimak ya, kemampuan menyimak saja ya. Nah, ini adalah variabel yang kedua. Sehingga bisa kita pahami bersama bahwa di sini dari judul ini kita ketahui bersama bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan menyimak begitu. Nah, nanti kita akan berlanjut sampai ke bab 3 ya. Namun saya akan menjelaskan bagian demi bagian melalui video ini gitu ya. Nah, langsung saja di sini saya sudah membuat sebuah kerangka ya. Kerangka. Jadi kalau gaya selingkung di tempat saya itu gaya selingkungnya adalah menggunakan judul proposal penelitian ya. Jadi judul di atasnya itu seperti ini, kemudian di bawahnya baru masuk sub. Nah, dalam proposal penelitian yang pertama kali muncul adalah terkait dengan latar belakang. Ya, kita akan membahas terkait dengan latar belakang. Nah, latar belakang ini kan sesuatu yang melatar belakangi sebuah penelitian itu ada gitu. Jadi latar belakang ini yang menjadi fondasi untuk segala hal yang akan kita jelaskan ya. Karena kita tahu bersama bahwa sebuah penelitian itu kan dia disusun secara sistematis. Nah, apa maksudnya sistematis itu ya? Sistematis yang saya pahami adalah sistematis itu berurutan. Ya. Jadi antara bab satu dengan bab satu dengan bab lain itu saling berkaitan gitu. Tidak bisa bab satu tiba-tiba kita mengerjakan bab 2 gitu ya. Kemudian tanpa kita membuat bab 1 dulu, nggak bisa. Ya.
kita harus menyusun bab 1 terlebih dahulu, baru bisa menyusun bab 2. Ya. Bab 2 selesai, baru bisa kita menyusun bab 3 dan seterusnya. Nah, maka di dalam setiap bab itu juga mempunyai subbab ya. Subbab. Nah, maka di dalam subbab itu juga akan berkaitan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi misalkan di sini ya ada latar belakang. Latar belakang kemudian diturunkan menjadi identifikasi masalah. Nah, setelah identifikasi masalah muncullah batasan masalah. Nah, maka tidak mungkin kita bisa mengidentifikasi masalah kalau kita belum menceritakan latar belakang masalahnya gitu ya. Latar belakangnya gitu. Nah, maka di sini nanti akan kita bahas ya. Khusus untuk video ini kita akan membahas khusus di bagian latar belakang ya. Nah, di latar belakang sendiri saya biasanya membagi latar belakang itu ke dalam 4 bagian ya. Di sini 4 bagian, bukan 4 paragraf ya. Beda. 4 bagian itu adalah jadi dia ada pembahasan yang membahas pada suatu topik tertentu, tetapi mungkin terdiri bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf. Nah, ini semua bergantung pada kemampuan menulis ya. Sekaligus juga kemampuan dalam mengembangkan paragraf. Tetapi sepemahaman saya, paragraf yang efektif, mudah dipahami itu jauh lebih baik ya. Tetapi untuk membuat paragraf yang efektif memang tidak mudah ya, harus banyak latihan. Dan teman-teman semua, satu kunci lagi bahwa teman-teman semua jangan pernah berharap bisa menulis karena tidak pernah membaca ya. Jadi itu perlu dicamkan. Jadi teman-teman semua harus banyak belajar menulis ya. Banyak membaca baru nanti akan bisa terampil untuk menulis seperti itu. Nah, di bagian latar belakang, yang pertama yang biasa saya sajikan adalah terkait dengan kondisi ideal. Nah, ini mungkin kita bingung gitu ya. Wah, kondisi ideal di situ gitu ya. Apa maksudnya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kondisi ideal itu adalah kondisi di mana masalah yang kita angkat tadi itu seharusnya seperti apa gitu ya. Contoh, kalau kita mengambil contoh orang berkendara. Nah, orang berkendara kalau pakai motor itu kan idealnya dia menggunakan helm ya, menggunakan helm. Kalau dia adalah seorang pengendara mobil, maka dia harusnya idealnya menggunakan seat belt gitu ya waktu. Demi apa? Demi keamanan. Nah, sama. Ketika kita di sini membahas terkait dengan, kita kembali ke judul, kita membahas terkait dengan kemampuan menyimak, maka kita akan membahas pertama kali itu adalah bagaimana keterampilan menyimak itu seharusnya gitu ya. Atau kemampuan menyimak yang dimiliki oleh seorang siswa kelas 5 SD itu seharusnya bagaimana ya. Nah, ini biasanya nanti bisa kita temukan melalui yang pertama adalah menggunakan teori gitu ya. Pengertian ya. Pengertiannya dulu, apa itu yang dimaksud dengan kemampuan menyimak gitu ya. Oh, kemampuan menyimak itu adalah sebuah kemampuan ini. Nah, maka di dalam latar belakang itu sah-sah saja kita menggunakan referensi gitu. Bahwa kita menggunakan referensi itu sah-sah saja, boleh, nggak masalah gitu ya. Karena ini akan menggambarkan itu. Atau kita menggunakan penelitian-penelitian yang sebelumnya, nggak masalah ya. Yang jelas di situ adalah menjelaskan terkait dengan itu, pengertian menyimak itu tadi ya. Nah, yang kedua ya, kita harus menjelaskan pentingnya ya. Kemampuan menyimak itu kalau tidak penting kan tidak perlu kita teliti gitu ya. Masa kita meneliti suatu hal yang tidak penting itu kan nggak mungkin. Maka kita harus membuat sebuah paragraf yang dia menjelaskan pentingnya variabel yang akan kita teliti gitu ya. Jadi menceritakan di situ. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus mengetahui dampaknya
kalau kemampuan itu tidak dikuasai gitu ya. Bayangkan ya, kita mempunyai seorang peserta didik gitu ya, itu dia tidak mempunyai kemampuan menyimak gitu ya, tidak memiliki kemampuan menyimak yang bagus, tidak ini kan sinonimnya kan mendengarkan ya, kemampuan mendengarkan yang bagus. Nah, maka apa yang akan terjadi dengan dia gitu ya? Karena salah satu sumber informasi yang bisa kita dapatkan itu adalah dengan kemampuan menyimak. Nah, itu akan kita harus menceritakan dampaknya ya. Nah, di sini kita harus mempunyai keterampilan dalam menyajikan pentingnya variabel yang kita akan teliti itu tadi. Nah, ini semuanya harus paragrafnya dibuat padu ya, antara pengertian, kemudian pentingnya, kemudian dampaknya itu juga apa ya, harus sinkron antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah ya, yang kedua adalah di bagian yang kedua ya, kita harus berusaha menceritakan yaitu terkait dengan kondisi di lapangan gitu ya. Nah, jadi kan logikanya begini. Ketika kita menceritakan sebuah kondisi ideal, maka kita harus membandingkan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Nah, itu adalah sebuah style ya. Sebuah style untuk menunjukkan ketimpangan gitu ya. Ketimpangan. Contoh sederhana gitu. Tadi ya saya kembali ke contoh orang menggunakan helm itu adalah sebuah kewajiban bagi pengendara gitu ya. Karena helm dapat melindungi seseorang jika terjadi kecelakaan dan sebagainya ya. Apabila orang tidak menggunakan helm, maka orang itu bisa berpotensi gegar otak ketika dia mengalami kecelakaan gitu ya. Nah, kemudian kita menceritakan gitu ya. Nah, namun gitu ya, saya biasanya menggunakannya kata namun itu tadi, tapi setiap orang mempunyai style ya dalam mengkaitkan bagian satu dengan yang kedua. Ini tidak harus menggunakan kata namun, tapi kata namun bisa digunakan untuk teman-teman mungkin yang masih bingung gitu ya mau menyambungkannya. Karena kan itu kan kondisi ideal dibalik menjadi kondisi yang tidak yang ada di lapangan. Ada di lapangan ini tadi kondisinya pasti tidak ideal karena kita teliti gitu ya. Nah, maka kita menceritakan di kondisi di lapangan ini tadi menggunakannya adalah harus menggunakan berbagai sumber gitu ya. Jadi ketika kita menceritakan gitu ya, kita menceritakan sebuah objek itu kan tidak cukup kita hanya menceritakan dari apa yang kita lihat saja gitu ya. Ibaratnya kita melihat kursi. Kursi itu kan tidak hanya bisa kita lihat ya. Atau mungkin kita makanan lah ya. Makanan itu kadang kelihatannya enak gitu ya. Kelihatannya enak, tetapi begitu kita sentuh, kok bentuknya lembek-lembek gitu ya. Nah, maka itu kan sudah mempunyai sudut pandang yang berbeda antara apa yang kita lihat dengan apa yang kita sentuh gitu ya, lembek gitu ya. Kemudian kita rasakan gitu ya. Nah, rasanya ternyata enak gitu ya. Rasanya enak. Oh, jadi dapat kita simpulkan bahwa makanan itu memang enak ya, walaupun bentuknya lembek. Nah, sama dengan triangulasi metode ini tadi, bahwa ketika kita menghadirkan sebuah permasalahan, maka kita harus menceritakannya dari berbagai cara gitu ya. Dari berbagai cara. Misal, contohnya kalau dalam dunia pendidikan ya, dalam dunia pendidikan itu teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan bisa menggunakan observasi, bisa. Ini yang sering dilakukan oleh seorang peneliti, menurutnya dia mengobservasi. Tapi observasi itu tidak cukup. Karena apa? Observasi itu mempunyai kelemahan bahwa dia bisa melihat banyak objek gitu ya. Tetapi kedalaman dari pengamatan itu sangat bergantung kepada orang yang mengobservasi gitu. Jadi antara yang satu dengan yang lain tentunya beda gitu ya.
Contoh, ketika kita melihat kendaraan gitu ya. Kendaraan, orang yang motor misalkan, motor itu kalau dilihat oleh orang awam, yang penting bentuknya. Ya. Sama ditumpaki, sama dinaiki itu enak gitu ya. Tetapi kalau dilihat oleh seorang teknisi, maka dia akan melihat materialnya, bagaimana sistem kerja mesinnya, efisiensinya, dan sebagainya. Maka seperti itu. Ya, kedalamannya akan berbeda. Nah, maka di sini metode observasi sangat bergantung pada observernya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan metode wawancara. Ini kan setelah observasi ini kan biasanya observasi, wawancara itu satu paket ya. Karena apa? Wawancara itu adalah untuk memperdalam informasi yang kita akan cari gitu. Jadi apa yang kita cari itu harus ditemukan gitu ya. Harus ditemukan sehingga di sana ya kita harus istilahnya memperdalam gitu ya. Tapi itu tadi, kalau wawancara itu memang bagus ya. Ketika kita bisa bertanya, kita bisa mendalami setiap masalah gitu ya. Namun kita bisa bayangkan, ketika kita satu hari wawancara itu bisa dapat berapa orang. Gitu ya. Nah, maka wawancara ini salah satu kelemahannya adalah bahwa dia mungkin bisa memperoleh data secara mendalam, tetapi objek yang bisa kita wawancara itu sangat terbatas ya. Kalau saya mengatakan sempit gitu ya. Kenapa sempit ya? Karena mungkin satu hari bisa dapat 2 sampai 3 orang mungkin. Kemudian kita bisa bertanya secara mendalam. Nah, maka observasi bisa dilengkapi dengan wawancara. Nah, namun dari dua data ini biasanya kalau kita berseberangan gitu ya, kita bingung cari penengahnya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan metode angket ya. Angket. Nah, angket sendiri itu memang metode yang cukup bagus juga gitu ya. Tetapi angket itu kan ketika kita membuat butir angket yang banyak gitu ya, nah maka itu juga akan berpengaruh pada responden gitu ya. Responden itu kalau mau jawab 10 pertanyaan itu mungkin masih enteng ya, masih ikhlas gitu ya. Tapi kalau dia sudah membaca 25 soal sudah mulai males gitu ya. Sudah mulai ogah-ogahan gitu ya. Nah, maka itu harus istilahnya harus diantisipasi sehingga butir pertanyaan mungkin sedikit ya. Tapi kita bisa mendapatkan respon yang sangat luas gitu ya. Kita bisa menggunakan Google Form, kita bisa menggunakan aplikasi form-form online, survei online, itu kan kita bisa mengambil dari sana. Jadi sekali respon, sekali sebar, datanya sangat banyak gitu ya. Datanya sangat banyak, tapi ya itu tadi, kita tidak bisa memperdalam secara apa informasi tidak bisa diungkap secara mendalam begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman selain menggunakan triangulasi metode, kita juga harus menggunakan triangulasi sumber. Kalau di sekolah-sekolah itu kan sumber informasi itu kan banyak ya. Ya, kita maka bisa menggunakan beberapa informan gitu ya. Untuk kita observasi kan otomatis sekolahnya, kita lihat kondisinya. Tetapi kalau berkaitan dengan maka kita bisa menggunakan objek-objek yang dia berbeda-beda ya gitu. Jadi memberikan informasi yang berbeda-beda. Contoh waktu kita wawancara ya. Waktu kita wawancara itu kan tentunya kita tidak hanya wawancara kepada guru saja, tetapi juga wawancara kepada kepala sekolah gitu ya. Kemudian pada guru, kemudian juga kepada siswa. Bisa ditambahkan dengan wawancara dengan orang tua. Nah, gitu. Nah, maka teman-teman semua dengan strategi ini, maka kita berharap kita bisa menemukan data yang konsisten ya. Apa yang dikatakan kepala sekolah ya, itu belum tentu sama dengan apa yang dikatakan oleh seorang guru ya. Seorang guru belum tentu jawabannya juga sama dengan siswa. Nah, maka di sini keterampilan peneliti dalam menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber itu tadi harus disimpulkan gitu ya.
Nah, maka ketika teman-teman semua sudah bisa menyajikan permasalahan dengan menggunakan triangulasi ini, maka cara pembahasannya, cara mengalurkannya enak gitu ya. Contoh ya, di suatu sekolah kita mengatakan bahwa sekolah N, ya, sekolah N adalah sekolah yang sangat bagus ya. Hal ini terlihat dari kondisi gedung sekolah yang bagus, rapi, bersih dan sebagainya. Ya. Berdasarkan hasil wawancara, ya, sekolah N ini ya tidak memiliki masalah dalam proses pembelajarannya. Ya. Mereka hanya terkendala terkait dengan misalkan media pembelajarannya atau apa itu ya. Dan maka di situ hasil observasi didukung dengan hasil wawancara gitu ya. Berdasarkan hasil wawancara itu tadi didukung lagi dengan angket ya. Nah, maka nanti ketika teman-teman semua membahas itu data penguatnya itu banyak gitu ya. Dari observasi, kemudian wawancara dari wawancara si A, si B, si C gitu ya. Nah, maka itu kan akan memperkuat data teman-teman semua sehingga pembaca itu akan yakin gitu ya. Akan yakin bahwa penelitian saudara itu adalah penelitian yang bagus gitu. Nah, setelah kita mengetahui kondisi ideal, kemudian kita bisa menunjukkan permasalahan di lapangan, maka kita akan mengarah pada suatu titik bahwa permasalahan itu harus segera mendapatkan solusi. Nah, maka kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan solusi. Nah, solusi ini karena kita baru bisa menganalisis dari segi teori gitu ya. Karena kan belum kita buktikan di lapangan ya. Jadi penelitian itu kan pembuktian hipotesis. Hipotesis yang hipotesis itu sendiri kan dugaan secara teoritis. Gitu. Jadi dugaan dari teori-teori yang sudah kita kumpulkan. Gitu. Atau dugaan secara teori dari pengalaman kita. Gitu. Nah, maka teman-teman semua, ketika teman-teman semua menghadirkan sebuah solusi, maka solusi itu harus logis. Ya. Harus logis dengan permasalahan yang akan teman-teman semua ungkapkan. Gitu. Akan terhadap penelitian-penelitian yang akan permasalahan yang akan teman-teman teliti. Nah, maka ya, maka solusi ini harus logis. Contoh sederhana begini. Ibaratnya kita punya teh ya, teh. Kemudian teh ini kita seduh. Ketika teh itu diseduh, maka yang keluar adalah aroma wangi, gitu ya. Aroma wangi. Ya. Wangi, kemudian orang akan tergugah untuk meminum teh itu, gitu ya. Tetapi ketika kita sudah meminum teh itu, maka lidah kita akan berkata pahit. Gitu ya. Kenapa? Hidung suka tapi mulut tidak suka. Nah, ini masalah. Gitu ya. Nah, maka kita harus menghadirkan solusi yang berkaitan dengan lidah. Gitu. Karena secara aroma sudah teratasi, gitu ya. Tidak masalah. Masalahnya dirasa, gitu ya, di lidah. Nah, maka tentunya kita harus menghadirkan sebuah solusi yang berkaitan dengan lidah itu tadi. Apa solusinya? Solusinya adalah gula. Duh, kenapa gula gitu ya? Seperti kita ketahui bersama bahwa gula itu memiliki rasa yang manis, gitu ya. Walaupun mungkin aromanya tidak menggugah, gitu ya. Tetapi gula mempunyai rasa yang manis. Gitu ya. Jadi ketika teh itu pahit, gula itu manis, masalahnya terselesaikan. Menjadi sebuah minuman, gitu ya. Minuman yang aromanya wangi, kemudian rasanya juga manis, juga enak. Gitu. Nah, sama teman-teman semua. Ketika teman-teman semua membangun solusi berbasis teori ini tadi, itu logika yang harus dibangun juga seperti itu. Ya. Jadi, teman-teman harus mampu mengurai apa faktor penyebab ya,
faktor penyebab permasalahan itu muncul. Kenapa kemampuan menyimak siswa itu rendah? Gitu. Apakah yang pertama dari gurunya? Apakah itu dari metodenya? Ataukah dari medianya? Gitu ya. Nah, maka teman-teman semua harus pintar itu memilih, gitu. Menghadirkan permasalahan. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah teman-teman harus hati-hati ketika mempermasalahkan gurunya. Ya. Kenapa hati-hati loh? Sekarang begini, kalau teman-teman semua menghadirkan sebuah masalah yang bermasalah itu gurunya, maka kan yang kita ganti kan harusnya gurunya, bukan metodenya, gitu ya. Iya nggak? Kalau kita berbicara itu, maka yang bermasalah itu gurunya, bukan medianya. Nah, itu hati-hati. Sering kali saya mendapatkan itu. Ya. Sering saya membaca beberapa proposal itu yang dipermasalahkan gurunya loh. Kalau yang dipermasalahkan gurunya, ya yang diganti gurunya saja, selesai. Ya kan? Bukan metodenya, bukan medianya gitu. Nah, maka di sini teman-teman semua harus mempunyai hasil dari triangulasi metode dan sumber itu tadi harus mengarahnya adalah mengarah kepada metode dan juga media kalau penelitiannya mau terkait dengan metode dan media begitu ya. Nah, ini harus dibangun logikanya. Nah, maka teman-teman semua di sini kalian harus mengungkapkan yaitu ketika tadi sudah mampu menyajikan permasalahan di kondisi di lapangan itu tadi adalah terkait dengan metodenya, maka di sini kalian bisa menghadirkan solusi berupa metode. Ingat, metode dulu dibahas ya. Saya membaca beberapa proposal itu langsung dibahas metode dan medianya. Nggak bisa ya. Harus beralur pelan-pelan. Ibarat apa ya? Teh dan gula tadi kan kita gulanya itu kan gula apa gitu kan. Nah, itu dibahasnya belakang, jangan langsung solusinya adalah gula pasir. Wah, itu jadi nggak menarik tulisannya ya. Tapi yang kita bahas adalah gulanya, karena gula itu adalah ini dan seterusnya. Ya. Nah, dalam kasus ini, dalam judul ini, pertama yang kita tampilkan adalah metodenya. Kemudian baru kita tampilkan terkait dengan media ya. Jadi solusinya adalah menggunakan metode ini. Kenapa menggunakan metode ini? Karena metode ini mampu meningkatkan ini, dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua adalah metode itu harus dioptimalkan dengan media. Ya kan? Nah, metode itu kan dia akan lebih bagus ketika ada media dalam pembelajarannya. Tapi ini tergantung konteksnya, tergantung materinya juga. Tapi beberapa materi memang lebih bagus ketika dikemas dengan media. Nah, maka di sini kalau teman-teman semua sudah bisa menyajikan alur yang seperti ini, nah kita tinggal merumuskan ketertarikan kita untuk melakukan penelitian, begitu ya. Jadi ketertarikan untuk penelitian ini tadi kita harus mengungkapkan, gitu ya. Mengungkapkan bahwa dari uraian di atas ya, maka peneliti tertarik untuk apa? Nah, ini beda ya antara eksperimen dengan PTK. Ya, ini khusus untuk pendidikan ya. Karena PTK itu adalah ketertarikannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar, untuk meningkatkan kemampuan menyimak, gitu. Itu kalau PTK. Nah, kalau dalam eksperimen, ya, kalau eksperimen itu adalah ketertarikannya bukan untuk meningkatkan, tetapi ketertarikannya adalah untuk menguji apakah metode ini, berbantuan ini itu efektif untuk meningkatkan. Oh, beda loh ya. Beda. Beda. Secara rumusan beda. Ya. Maka peneliti tertarik berdasarkan uraian di atas. Maka peneliti tertarik untuk menguji ya, efektivitas metode ini terhadap ini.
efektivitas metode ini berbantuan ini terhadap ini gitu. Nah, maka teman-teman semua hati-hati. Di sini saya yakin banyak yang melakukan penelitiannya adalah eksperimen gitu ya. Eksperimen. Nah, itu cukup sederhana ya. Jadi memang tak kenal itu maka tak sayang gitu ya. Nah, maka teman-teman semua kalau ingin membuat latar belakang yang baik, teman-teman semua ya harus mengenal latar belakang dulu ya. Isinya apa? Nah, kita pahami dulu isinya, apa yang harus dituliskan di sana, kemudian baru disusun. Hati-hati dalam menggunakan referensi contoh yang sudah ada ya. Contoh yang sudah ada itu belum tentu benar juga gitu. Dan itu hanya bisa kita gunakan sebagai referensi, tidak kita untuk jiplak salah. Ya. Harus kita bahasakan ulang sesuai dengan gaya selingkuh kita, begitu. Nah, baiklah teman-teman, mungkin ini bagian pertama untuk proposal ya. Jadi ini bagian yang memang cukup banyak ditinggalkan sebenarnya ya. Jadi karena apa? Motivasi seorang peneliti itu lebih banyak untuk segera penelitian gitu ya dan sebagainya. Tapi kita harus mulai membudayakan hal yang baru, yaitu untuk membangun sebuah latar belakang yang baik. Kita belajar dari situ dulu pelan-pelan, dan nanti ketika teman-teman semua sudah optimal ya, baru lanjut ke subbab yang berikutnya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.